Ini rasanya ada manisnya, ya, ada asamnya, dan ada pahitnya. Ini kebetulan ada yang sudah matang ini. Ini tumbuh liar. Ini tumbuh sendiri nih di pekarangan ini. Ini kebetulan ada yang sudah matang ini. Jadi yang sudah matang seperti ini ya. Jadi apa itu namanya agak warnanya keemasan ya. Dan ini enak sekali nih. Memang betul manis mas. Rasanya masih sama seperti rasa yang dulu pernah ada ya. Sahabat, ini buah ciplukannya tumbuh liar di pekarangan saya ini. Dan ini buah yang dulu menemani saya waktu angon kerbau. Atau sahabat yang tumbuh besar di tahun 90-an pasti sangat familiar dengan ini. Dan sekarang ini lagi rame nih di online nih. Dijual di online, rame informasi manfaatnya, dan rame juga tentang harganya karena bisa mencapai ratusan ribu, bahkan sampai 600 ribu ya. Bervariasi, ada yang 300, ada yang 600, jenisnya pun sekarang ada juga yang besar ya. Jadi ciplukannya besar. Kalau ini tumbuh di sini nih yang kecil ya. Kalau kita nanam ini ya, ini jadi satu alternatif, ini bisa kaya ini. Nanam ciplukan. Nah, ini saya mau baca fakta-fakta dari ciplukan ini ya. Jadi saya kutip dari Detik Food ya. Fakta yang pertama adalah ciplukan itu berasal dari Amerika ya. Meski banyak tumbuh di Indonesia, tetapi sebenarnya buah ini berasal dari Amerika ya. Selatan. Di sana buah ciplukan dikenal dengan apa? Ground cherry ya. Ground cherry. Jadi ini bukan buah dari kita ya. Tapi ini dari Amerika. Ini digunakan sejak dulu digunakan sebagai tanaman herbal ya. Terus di Indonesia sendiri buah ciplukan memiliki sebutan yang berbeda-beda ya. Di berbagai daerah beda ya. Sunda itu menyebutnya cecenet, Madura ciplukan biasanya disebut nyor-nyoran ya. Dan di Bali yang masyarakatnya biasanya menyebut keceplokan. Berarti kami menyebutnya ini keceplokan ya, karena saya tinggal di Bali. Terus fakta kedua ya, di dalamnya ini mengandung nutrisi baik untuk tubuh ya. Ada saponin ya, flavonoid ya, dan juga polifenol ya. Polifenol. Selain itu juga dilengkapi dengan vitamin C ya, di dalamnya ini. Dan alkaloid, steroid, asam palmitat, dan asam stearat ya. Kandungan saponin dan alkaloid ini adalah yang membuat rasa pahitnya. Meski pahit, ini bisa menghambat atau berperan sebagai anti tumor ya, dan juga kanker, terutama kanker usus besar. Jadi yang punya masalah terhadap kanker usus ya, ini bisa coba dikonsumsi ya. Ini ciplukan ini keren ini ternyata ya. Saya baru dalami nih karena tumbuh di sini, jadi saya bahas ya. Ini tumbuh nggak saya tanam ya. Ketiga ya, fakta ketiga dari ciplukan ini adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebut bahwa ciplukan bisa digunakan sebagai pengobatan untuk beberapa penyakit ya. Ini fakta ketiga. Pertama itu bisul, gusi berdarah, kencing manis ya. Jadi ini bisa mengobati penyakit-penyakit itu, karena biasanya masyarakat memanfaatkan ciplukan untuk mengobati bisul, luka, konstipasi ya, hingga masalah pencernaan ya. Hal ini tersebut juga dibuktikan lewat beberapa penelitian. Dalam penelitian tersebut menemukan khasiat buah ciplukan itu juga ampuh untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Ya, ini kita lagi dalam situasi pandemi ya, COVID ini bagus ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Khasiat yang lainnya itu antara lain adalah menjaga jaringan otot, merawat kepadatan tulang. Kalau ada yang tulangnya agak kosong bisa ini. Terus hingga mencegah
infeksi ya. Bagus sekali ya. Keempat ya, populer di berbagai negara. Jadi ini ternyata tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya di Indonesia nih ciplukan ini populer ya. Walaupun dulu nggak terlalu, tapi sekarang sangat populer ya. Selain di Amerika dan Indonesia, buah ciplukan ini juga dimanfaatkan oleh beberapa negara lainnya, antara lain Taiwan ya, Peru ya, hingga Afrika Barat ya. Di Amerika sendiri tempatnya di lembah Amazon ya, tempatnya anaconda itu ya, ular anaconda ya. Buah ciplukan biasanya diolah menjadi jus ya. Ya, mungkin di Indonesia juga ada juga ya. Jus tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai obat penenang, pembersih darah, anti rematik, hingga mengobati sakit telinga. Banyak sekali manfaatnya. Sementara di Taiwan ya, ini buah mungil ini menjadi racikan obat tradisional. Jadi kalau saya lihat-lihat ini lebih ke herbal ini. Kemudian digunakan untuk mengobati diabetes, asma, malaria, hingga hepatitis. Ya, malaria pun bisa diobati sampai hepatitis ya. Begitu pula Peru ya. Peru itu dimanfaatkan untuk obat penyakit hati, dan Afrika Barat biasanya digunakan untuk menyembuhkan kanker. Ini bisa menjadi obat penyakit hati nih. Jadi yang punya sakit hati ya, akibat omongan tetangganya atau orang-orang bukan ya. Ini bisa jadi obatnya ini ya. Dan menarik sekali ya ceplukan ini ya. Jadi nanti yang kelima ini ya, kenapa saya bilang ini kita bisa kaya ya, karena kenapa kita bisa bilang ini ceplukan ini bisa membuat kaya, karena apa? Ini buah ini banyak tumbuh liar, harganya sekarang itu 100 gramnya, ini faktanya ini ya. Jadi harganya yang cukup mahal ya. Jadi 100 gram itu 30.000. Sayang dong. Terus bukan hanya di supermarket Indonesia saja, buah ciplukan juga laris di pasaran luar negeri ya. Luar negeri ini Bapak. Ini di luar negeri juga dijual ini ya. Bahkan di sana harganya lebih mahal. Per kilogram biasanya mencapai 250 sampai 500.000 rupiah. Selain untuk obat tradisional, ciplukan juga bisa dijadikan topping aneka dessert. Jadi itu 5 fakta dari ciplukan ini. Buah favorit saya tahun 90-an, anggun kerbau. Rasanya manis, agak pahit-pahit sedikit ya. Ini belum ada lagi yang matang ini. Tadi udah ada 2 yang matang, enak sekali ya. Rasanya itu mengingatkan kita kembali ke masa-masa kecil ya. Masa-masa kecil, menikmati hari-hari ya. Menikmati hari-hari sambil angon kerbau ya, mandi di kali ya. Oke, itu fakta dari ceplukan ya. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jadi kalau punya pohon ciplukan di rumah, jangan dicabut atau dibuang ya. Jadi diambil buahnya. Kalau banyak jual aja, di online ada banyak. Mudah-mudahan video ini menginspirasi, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Salam sehat untuk semua.